Indonesia dan Papua Nugini membuka potensi kerjasama pengembangan di sektor energi dan utamanya minyak, listrik, dan gas serta mineral. Kedua negara itu siap melakukan joint operation untuk eksplorasi energi di perbatasan. Selain itu untuk efisiensi juga mengamankan perbatasan kedua negara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Kementerian Pertahanan Jakarta. Kawan-kawan, Indo-Pasifik lagi panas-panasnya. Bukan cuma soal iklim, tapi juga suhu politik yang makin memanas. Yang biasanya adem-adem saja, sekarang mulai kebakaran jenggot. Dan yang paling menarik, Australia lagi was-was karena tetangga dekatnya, Papua Nugini, tiba-tiba mulai berpaling ke Indonesia. Waduh, ini bukan sekadar drama antar negara tetangga. Ini bisa jadi titik balik kekuatan geopolitik kawasan. Siap-siap dengerin, karena kisah ini penuh strategi, kepentingan, dan arah baru hubungan antar negara. Selama puluhan tahun, mereka mulai berpikir, kenapa harus terus bergantung pada satu negara saja? Bukankah semakin banyak mitra semakin baik? Di saat bersamaan, Indonesia, yang selama ini dianggap agak jauh dari dinamika Pasifik Selatan, perlahan mulai mendekat. Lewat pendekatan diplomatik yang halus tapi mantap, Indonesia mulai masuk lewat kerjasama perdagangan, bantuan kemanusiaan, bahkan latihan militer gabungan. Nah, yang bikin Australia benar-benar terkejut adalah peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Pemerintah Papua Nugini secara terbuka mengumumkan kerjasama strategis dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Mulai dari penguatan ekonomi lintas batas di perbatasan Papua dan Papua Nugini, pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, hingga kolaborasi dalam isu-isu keamanan dan stabilitas regional. Dan bukan cuma itu, delegasi Papua Nugini bahkan hadir di Jakarta, bukan sekadar kunjungan sopan santun, tapi membawa proposal konkret soal pengembangan wilayah perbatasan dan kemungkinan pembukaan jalur perdagangan baru. Bendera diplomatik Indonesia berkibar tinggi, dan Australia kaget, bungkam, dan ya bisa dibilang kebakaran jenggot. Oke, mari kita bedah. Kenapa ini penting, dan kenapa Australia begitu panik? Pertama, secara geopolitik, Indo-Pasifik adalah panggung utama bagi persaingan pengaruh antara negara-negara besar. Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Jepang, dan tentu saja Indonesia, semuanya ingin mendapat tempat strategis di kawasan ini. Australia selama ini merasa memiliki kawasan Pasifik Selatan. Tapi kini, dengan Papua Nugini membuka pintu untuk Indonesia, peta kekuatan mulai bergeser. Keberadaan Indonesia sebagai kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara, ditambah kedekatannya secara geografis dan budaya dengan Papua Nugini, membuatnya jadi alternatif baru yang rasional dan menjanjikan. Kedua, secara ekonomi, Papua Nugini adalah negara yang kaya sumber daya alam, minyak, gas, tambang emas, dan perikanan. Tapi sayangnya, infrastrukturnya tertinggal dan ekonominya stagnan. Disinilah Indonesia menawarkan solusi konkret. Pembangunan konektivitas lintas batas, pasar baru untuk komoditas lokal Papua Nugini, dan bahkan peluang kerja sama energi dan logistik. Ketiga, dari sisi keamanan, Indonesia punya kepentingan besar menjaga stabilitas di Papua dan wilayah perbatasan. Dengan menggandeng Papua Nugini dalam program keamanan perbatasan dan dialog bilateral, Indonesia bukan cuma mengamankan wilayahnya sendiri, tapi juga memperkuat posisi strategisnya di mata dunia. Lalu, apa dampaknya ke Indonesia? Banyak banget. Pertama, secara diplomatik, Indonesia naik kelas. Kini, tak lagi hanya dilihat sebagai kekuatan Asia Tenggara, tapi juga pemain penting di Pasifik Selatan. Ini membuka peluang kerja sama regional yang lebih luas, dari perdagangan hingga pertahanan. Kedua, kerjasama ini memperkuat posisi Indonesia dalam isu Papua di forum internasional. Dengan menjalin hubungan erat dengan Papua Nugini, negara tetangga langsung Papua, Indonesia dapat menunjukkan bahwa pendekatannya terhadap Papua adalah konstruktif dan terbuka untuk dialog regional. Ini penting untuk meredam narasi negatif dari kelompok separatis di luar negeri. Dari sisi ekonomi, Papua dan Papua Barat bisa jadi pintu gerbang baru ke Pasifik. Bayangkan kalau pelabuhan di Merauke dan Jayapura terhubung langsung ke pasar Papua Nugini dan negara-negara pulau kecil di sekitarnya. Ini bisa membuka jalur ekspor baru untuk produk Indonesia, termasuk hasil pertanian, perikanan, dan barang industri ringan. Dan buat dunia, ini sinyal bahwa pengaruh Australia di kawasan sedang diuji. Negara-negara Pasifik mulai mencari teman baru yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Termasuk Indonesia, Tiongkok, bahkan India. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi ke depan?
Pertama, kita bisa prediksi bahwa Australia akan berusaha keras mempertahankan pengaruhnya. Bisa lewat tambahan bantuan ke Papua Nugini, kerjasama militer yang diperkuat, atau bahkan pendekatan emosional mengingat hubungan historis mereka. Tapi satu hal yang jelas, Australia nggak bisa lagi menganggap wilayah ini sebagai halaman belakangnya sendiri. Kedua, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini dengan konsisten dan strategis. Bukan cuma proyek jangka pendek, tapi komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan dan hubungan sejajar. Diplomasi ekonomi, pertukaran budaya, kerjasama pendidikan, dan program pelatihan militer bisa jadi jalan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra sejati, bukan sekadar pesaing pengaruh. Dan ketiga, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tentu nggak akan tinggal diam. Mereka akan ikut melirik dinamika ini sebagai peluang atau ancaman. Maka dari itu, langkah Indonesia harus tetap hati-hati, cerdas membaca situasi, dan berani mengambil inisiatif. Jadi kawan-kawan, kita sedang menyaksikan pergeseran besar di panggung Indo-Pasifik. Di saat negara-negara besar saling berebut pengaruh, Indonesia datang dengan pendekatan yang tidak agresif tapi efektif, membangun koneksi, saling menguntungkan, dan menjaga stabilitas. Apakah Papua Nugini akan benar-benar berpaling dari Australia sepenuhnya? Belum tentu. Tapi yang jelas, mereka kini sadar bahwa mereka punya pilihan. Dan Indonesia, dengan segala kelebihan dan tantangannya, kini jadi salah satu pilihan utama itu. Sekarang saatnya kita sebagai warga Indonesia ikut bangga dan waspada. Diplomasi bukan cuma soal pidato dan pertemuan formal. Ini soal membangun hubungan antar manusia, antar bangsa, yang saling percaya dan saling menghormati. Kalau kamu suka dengan narasi seperti ini, jangan lupa untuk follow dan share ke teman-temanmu. Kita akan terus kupas isu-isu geopolitik, ekonomi, dan strategi global yang jarang dibahas tapi krusial buat masa depan Indonesia. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap kritis, tetap semangat, dan tetap bangga jadi bagian dari Indonesia.